Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhrafa Fikri Mumtaz. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan berdasarkan tugas yang sudah diberikan kepada saya, yaitu tentang komunikasi verbal dan nonverbal dan bagaimana komunikasi tersebut di publik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana analisis saya, apakah komunikasi verbal dan nonverbal itu dapat saling menguatkan atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Menurut analisis saya, komunikasi nonverbal dan verbal itu dapat menimbulkan dua hal tersebut. Yang pertama, komunikasi nonverbal dan verbal itu dapat saling menguatkan apabila isi hati dan pikiran pada seseorang itu selaras. Contoh, ketika saya memberikan pujian kepada seseorang, yang dimana saya tidak hanya memberikan pujian melewat kata-kata, namun saya juga memberikan gestur seperti menepuk bahu atau seperti tepuk tangan, yang dimana pesan yang saya sampaikan ke orang tersebut itu sesuai dengan apa yang saya ucapkan tanpa orang tersebut itu bertanya-tanya. Yang kedua, komunikasi verbal non-verbal itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila isi hati dan pikiran orang tersebut tidak selaras. Contoh lagi, apabila saya melalui hari yang buruk dan datanglah salah satu teman saya dan bertanya kabar saya. Dia bertanya, bagaimana kabar saya? Isi hati saya itu mungkin tidak baik-baik saja karena sedang melalui hari yang buruk. Namun pikiran saya berkata lain, yang dimana saya itu tidak ingin membuat teman saya khawatir. Sehingga saya mengucapkan bahwa saya baik-baik saja, namun ekspresi muka saya itu tidak menggambarkan bahwa saya sedang baik-baik saja. Karena hal itu, teman saya sudah pasti bingung karena apakah Rafa ini benar kabarnya baik-baik saja atau mungkin ada sesuatu gitu. Maka hal tersebutlah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang diakibatkan ketidakselarasan isi hati dan pikiran dari komunikasi verbal dan nonverbal. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang dimana apakah atau apa yang saya pelajari tentang diri saya sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain atau di publik. Berdasarkan pengamatan saya sendiri dan sedikit penilaian dari orang lain, saya ini orang yang cenderung memerhatikan gestur dan apa yang diucapkan dari seseorang tersebut. Apakah seseorang tersebut itu memang sudah menyampaikan apa yang ia rasakan dan yang ia pikirkan, atau bahkan orang tersebut itu hanya berbicara sesuai hanya ada yang di hatinya atau hanya ada yang di pikirannya, yang dimana hal ini itu membuat saya belajar bagaimana cara merespon berbagai jenis orang. Contohnya, ketika ada orang sedang berbicara dengan saya, yang dimana mungkin kondisinya pada saat itu orang itu sedang senang dan orang tersebut itu sedang menceritakan apa yang membuat ia itu senang. Karena hal kesenangan ini membuat orang itu mungkin isi hati dan pikiran itu selaras, maka bagaimana cara saya meresponnya juga itu mengikuti bagaimana emosi orang tersebut itu jalan melalui apa yang ia ceritakan. Jika orang tersebut itu bercerita dan berbincang dengan saya dengan emosi senang, maka saya juga memberikan respon sebaliknya gitu. Saya juga memberikan respon yang baik dan memberikan feedback yang tentu membuat orang tersebut itu sesuai dan terjaga kondisi hatinya.
ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tantangan terbesar saya dalam komunikasi di publik. Tantangan terbesar yang saya rasakan dalam komunikasi publik yaitu ketika saya ini mendapatkan energi gugup, yang dimana gugup ini sangat menekan saya sehingga orang-orang itu tahu bahwa saya ini grogi dan gugup gitu. Nah, untuk mengolah energi gugup ini, saya ini mungkin melakukan komunikasi verbal itu sebagai sebuah distraksi bagi orang-orang, sehingga saya dapat memberi waktu kepada diri saya untuk mengolah kata-kata dan juga mengolah apapun yang saya ingin sampaikan selanjutnya gitu. Jadi mungkin tantangan terbesar bagi saya sendiri yaitu ketika saya grogi dan gugup, dan bagaimana cara saya mengolah energi tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara saya mengolah bahasa tubuh saya dan energi gugup saya ketika saya komunikasi di publik. Hal yang pertama saya lakukan untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut itu yaitu adalah persiapan, yang dimana ketika saya berkesempatan untuk menjadi materi contohnya, tentu saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk disampaikan, atau bahkan saya ini memiliki bab dan subbab dari materi yang saya ingin sampaikan, supaya saya itu memiliki bookmark atau tanda baca yang membantu saya ketika saya menyampaikan materi tersebut. Kedua, untuk menyalurkan untuk mengolah energi gugup dan bahasa tubuh ini, yang saya sudah jelaskan bahwa saya menggunakan komunikasi verbal yaitu ketika saya berbicara, saya juga menggunakan bahasa tubuh sebagai distraksi dari audiens. Dan ketika saya mulai gugup, saya mungkin tidak melihat orang itu secara kontak mata secara langsung, melainkan mungkin saya bisa melihat kepala mereka, atau bahkan saya dapat mengalihkan mereka untuk melihat presentasi yang sedang saya sampaikan dan teknik lainnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu strategi apa yang saya gunakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, baik itu ke teman atau bahkan di publik. Pertama, hal yang saya ingin memberikan saran kalau boleh, itu adalah teman-teman itu bisa memahami audiens atau lawan bicara. Ketika teman-teman itu membawa suatu topik yang mungkin dirasa bagi lawan bicara atau audiens ini memiliki pembahasan yang luas atau merupakan topik yang sensitif, maka teman-teman itu atau saya sendiri itu harus memahami bagaimana saya itu menyampaikan. Mulai dari saya ini menyampaikan tidak seperti sedang memojokkan seseorang, dan juga saya menyampaikan dengan bahasa kosakata yang mungkin dapat diterima oleh audiens dan lawan bicara. Kedua, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal dan verbal, saya itu sering untuk berbicara sendiri guna melatih cara berbicara saya dan mengurangi spasi dan hal lainnya yang membuat saya itu terhambat untuk menyampaikan sesuatu gitu. Yang dimana ketika seseorang itu sudah sering atau sudah terbiasa untuk menyampaikan suatu speech atau suatu pidato, maka orang tersebut itu akan pandai dalam menyampaikan sesuatu dan ahli dalam berkecakapan, baik itu di publik atau ke orang lain dalam empat mata.
Saran saya bagi orang yang ingin meningkatkan keterampilan dalam berbicara, bisa gunakan 2 dan 3 hal yang saya sudah sampaikan sebelumnya, sehingga itu tuh dapat meningkatkan nggak cuma bisa berbicara tapi juga memahami audiens. Dan ini bakal balik lagi ke pembahasan yang pertama, yaitu hati dan pikiran itu harus selaras. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.